Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan seputar elektrogravimetri dan bagaimana cara analisis secara elektrogravimetri. Ya, perkenalkan nama saya Nabila Matulina. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Prodi D3, Analisis Farmasi dan Makanan. Salam kenal semuanya. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu, yaitu elektrogravimetri adalah suatu metode analisa kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Secara sederhana, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektrode yang telah diketahui beratnya, dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna, ditimbang kembali elektrode dan endapannya. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektrode, rapat dan halus sehingga apabila dicuci, dikeringkan dan ditimbang tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam, dan tampak seperti logam. Oke, selanjutnya adalah faktor utama yang mempengaruhi sifat fisik endapan, yaitu rapat arus, temperatur, dan ada tidaknya zat pengkompleks. Untuk besarnya rapat arus yang baik, sehingga diperoleh endapan yang sempurna adalah kurang dari 0,1 ampere per cm kuadrat. Yaitu beberapa istilah yang dipakai dalam analisis elektrogravimetri, yaitu yang pertama sel volta galvani. Sel volta galvani adalah suatu inti sel yang dapat memberi energi listrik kepada suatu sistem luar atau eksternal. Yang kedua yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini yaitu energi kimia diubah sedikit banyak dengan lengkap menjadi energi listrik. Tetapi sebagian dari energi itu terbuang menjadi kalor atau panas. Pada suatu rangkaian atau sel tertentu dapat berfungsi sebagai sel galvani dan pada saat lain sebagai sel elektrolisis. Contohnya yaitu akumulator. Yaitu perbedaan posisi katoda dan anoda dalam sel elektrolisis dan sel galvani. Pada sel elektrolisis, katoda adalah elektrode yang melekat pada terminal negatif dari sumber, sedangkan anoda adalah dia sebagai terminal positif dari sel elektrolisis ini. Sedangkan pada sel galvani, katoda adalah terminal positif karena sel ini menerima elektron yang ada di terminal tersebut, sedangkan anoda merupakan terminal negatif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal dalam analisis secara elektrogravimetri. Dalam proses analisis secara elektrogravimetri ini terdapat hukum yang mendasari analisis tersebut, yaitu hukum Faraday. Dengan rumus W sama dengan E kali I kali T per F, atau W sama dengan AR per N dikali I kali T per F. Nah, W ini adalah massa zat yang diendapkan dalam satuan gram. Kemudian E merupakan massa ekivalen, I adalah arus dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan detik, dan F yaitu tetapan Faraday, yaitu 96.500 kolom.
Kemudian, untuk melakukan analisis ini membutuhkan alat dan bahan yang dapat digunakan, yaitu seperti alat bejana elektrolisis, lempeng karbon, lempeng platina, kabel penghubung plus penjepit buaya, power supply untuk mengalirkan arus, kemudian amplas nomor 1, botol semprot, penjepit kayu, labu ukur, pipet ukur, pipet tetes, gelas arloji, gelas ukur, oven, desikator, dan neraca analitik untuk menimbang sampel. Kemudian bahannya yaitu menggunakan CuSO4, H2SO4, HNO3, aseton, dan etanol 96%. Selanjutnya terdapat beberapa unsur yang dapat ditentukan secara elektrografimetri, yaitu seperti CD2+ dapat ditimbang sebagai CD dengan menggunakan larutan sianida basa. Kemudian CO2+ ditimbang sebagai CO dengan larutan sulfat beramonia. Begitupun seterusnya. Pengaplikasian analisis secara elektrografimetri ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibandingkan H+. Penambahan NO3 main ini sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut depolarizer atau penyangga potensial senyawa lain. Misalnya pada sistem besi 3 dan aluminium dengan elektrolisis skala besar. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you.